Hah? Kenapa yang di-review kok laptop Asus TUF lagi sih? Ini. Iya. Tapi serius deh, kalau kalian bawa laptop ini ya ke kampus, terus ketemu sama teman kalian, kalian buka, akan ada dua opsi. Yang pertama, teman kalian kena mental. Yang kedua, teman kalian akan tanya, bro, stikernya beli di mana? Dan kalian kasih tahu spesifikasinya, kena mental lagi. Kalian tahu nggak? Ini pakai Intel Core i9. Yang sudah penasaran? Yuk kita bahas lebih dalam. Oke, kita akan bahas spesifikasinya terlebih dahulu. Jadi ini adalah Asus TUF FX506HM yang menggunakan Intel Core i9 11900H. Yes, kalian tidak salah dengar, ini benar-benar Intel Core i9 bukan i7 11800H yang menggunakan 8 core 16 thread dan fabrikasinya di 10 nanometer Superfin Technology dengan TDP-nya di 45 watt. Untuk clock speed-nya sendiri, dia memiliki di 2,5 GHz hingga maksimal turbo boost-nya di 4,9 GHz serta dia memiliki juga 24 MB untuk smart case-nya. Memori di 16 GB DDR4 3200 dan sudah dual channel, artinya kalian nggak perlu repot-repot untuk upgrade lagi ke dual channel. Storage 512 GB dan ini nanti ada soket tambahan untuk ekspansi storage kalian, nanti kalian bisa lihat di belakang. Dan GPU-nya menggunakan dua GPU, yang pertama dari Intel UHD Graphics Xe dengan 32 unit execution unit, dan RTX 3060 6GB GDDR6 dengan 192 bit dan TDP-nya di 80 watt dan bisa di boost untuk mode turbonya di 90 hingga 95 watt. Untuk harganya di 23.999.000. Ini seperti harga di Intel Core i7. Jadi kalian dapat Intel Core i9 include garansi 2 tahun dan tahun pertama merupakan VIP perfect warranty. Artinya kalian bisa ke cover untuk kesalahan penggunaan, jatuh kena air atau intinya yang berhubungan dengan kerusakan fisik, itu bisa di cover sama Asus dan pastinya sudah include Office Home Student 2019. Oke, secara desain itu masih sama seperti Asus TUF yang lain atau F15 yang lain. Saya suka banget sih perubahan Asus TUF dibandingkan seri-seri di tahun 2020. Ini lebih simple dengan metal finishing di bagian punggungnya serta ada tulisan TUF gede di bagian kanan dari atas sampai bawah dan logo TUF juga dibuat lebih simpel. Dia juga masih mempertahankan desain seperti baut di bagian ujung-ujungnya. Dan ini keren parah sih. Bener-bener mencerminkan ini sebuah laptop dengan performance tinggi atau sebuah laptop gaming. Untuk desainnya sendiri dia menggunakan 35,9 dikali 25,6 dan ketebalannya di 2,43 cm dan bobotnya pun lumayan berat toksnya ya, di 2,3 kg. Nah, untuk bahannya tadi di bagian punggung layar sudah saya sebutkan dia menggunakan finishing dari bahan metal, tapi di bagian palm dan di bagian bawah bodinya menggunakan plastik polikarbonat. Oke, beralih ke bagian layar. Untuk framenya sendiri ini frame yang cukup tipis dengan 85% screen to body ratio. Artinya di bagian tiga bagian ya, di bagian kanan, kiri dan bagian atas itu cukup tipis, tapi terasa tebal di bagian bawah dengan logo Asus di bagian tengah serta di pojok kiri terdapat stiker 144 Hz dan adaptive sync. Untuk layarnya sendiri menggunakan resolusi Full HD dengan 15,6 inch IPS level dengan 144 Hz serta dia memiliki 250 nits untuk tingkat kecerahannya. Agak disayangkan dengan spesifikasi seperti ini, Asus hanya menyertakan di 62,5% sRGB atau setara dengan 45% NTSC. Agak disayangkan karena memang laptop seperti ini nggak hanya kalian bisa pakai untuk bermain game, harusnya juga enak banget untuk kalian pakai desain atau rendering. Oke, kita akan bahas pump press-nya. Kita mulai dari yang bagian atas terdapat logo TUF Gaming. Di bagian pojok kanan atas di sampingnya terdapat lampu indikator dan di bawahnya terdapat grill untuk sirkulasi udara sih menurut saya ini grill yang cukup menarik. Tombol power terletak di bagian pojok kanan atas sama persis seperti Asus TUF yang lain berbentuk heksagonal. Dan untuk keyboardnya sendiri merupakan RGB keyboard dengan 1 zona. Tapi ini kalian bisa ganti sesuai dengan keinginan kalian dan feel keyboardnya sama seperti Asus TUF. Sama persis, jadi ini enak banget, cukup empuk walaupun memang ada beberapa laptop gaming di harga 20 jutaan yang lebih enak. Dan yang lainnya terdapat aksen garis vertikal dan horizontal di bagian body-bodinya khususnya di bagian bawah. Dan untuk touchpadnya sendiri memiliki ukuran yang cukup gede, dia memiliki lebih center terhadap spasi. Dan yang cukup menyenangkan, klik kiri dan kanan dia buat terpisah.
Lalu yang tidak kalah mewah adalah terdapat logo Intel Core i9. Jadi ini logo yang sangat mahal dan terdapat beberapa fitur dari Asus TUF ini, salah satunya Wi-Fi 6. Dia sudah military grade juga. Lalu terdapat Aura RGB, noise cancellation untuk audionya dan untuk mikrofonnya, dual blade, dia di 383 dan dia dual storage. Jadi ini fitur-fiturnya. Dan di pojok kiri terdapat Office Home Student 2019 yang menandakan laptop ini include Office Home Student 2019. Dan ini adalah portnya. Setidaknya ini port yang cukup lengkap, menyisakan SD card reader saja. Dan terdapat pula Thunderbolt 4.0 di bagian kiri. Laptop ini memiliki dua speaker stereo yang memiliki kualitas suara cukup baik, yang didukung juga dengan software Armoury Crate. Kalian dapat atur performance untuk mengatur keyboardnya, RGB keyboardnya, atau membuat efisiensi software di Armoury Crate. Semuanya cukup lengkap. Dan untuk konektivitasnya dia menggunakan Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6 dipadukan dengan Bluetooth 5.1. Oke, sekarang kita akan masuk ke performance yang ditunggu-tunggu dari Intel Core i9 11900H ini. Seperti biasa, kita akan tes SSD-nya terlebih dahulu. Untuk kelasan harga di 23 juta, hampir 24 juta, kita mendapatkan speed SSD-nya di atas 3000 untuk read-nya. Tapi di 1000-an untuk write-nya, menurut saya masih cukup oke. Lanjut ke pengujian performance di renderingnya. Oh iya, kita menggunakan dua tipe. Yang pertama di Armoury Crate kita setting performance, dan yang kedua kita setting turbo, di mana mode turbo merupakan mode overclock dari pabrikan yang meningkatkan performance-nya cukup signifikan. Dan kita pernah coba di beberapa laptop Asus, sebenarnya diomong peningkatannya jauh banget, enggak juga, tapi di laptop ini itu benar-benar signifikan. Oke, kita masuk ke mode performance terlebih dahulu. Pada pengujian Premiere 2020 video durasi 1 menit 4K cut to cut tanpa efek serta single layer, kita mendapatkan waktu di 2 menit 26 detik. Cukup cepat untuk sebuah laptop di harga 23 juta. Lanjut ke Blender 3D Modeling BMW di mode performance ya pastinya. Di CPU render kita mendapatkan skor di 3 menit 29 detik, dan GPU rendernya, wih ini kencang banget, di 48 detik. Lanjut ke pengujian sintetisnya menggunakan R15 dan R20. Untuk R15 kita mendapatkan skor yang sangat tinggi di 1843. Ini jujur saja laptop Intel yang skornya paling tinggi yang pernah kita review. Mungkin kalau di luaran mungkin ada, tapi ini yang paling tinggi skornya yang kita review. Dan di R20 single core performance ini juga tinggi banget di 609, dan multicore-nya di 4749 poin. Dan kita looping 10 kali untuk kita tes konsistensinya, dan ini hasilnya. Dan kita juga tes untuk CPU dan GPU-nya sekaligus menggunakan 3D Mark. Pada pengujian 3D Mark Time Spy kita mendapatkan skor di 8051, jadi ini skor yang tinggi ya. Dan Firestrike di 18291. Wow, ini skor yang harusnya sih dengan spesifikasi seperti ini dan skor Firestrike seperti ini pasti enak untuk kalian pakai main game. Dan sekarang kita rubah ke mode turbo. Sama seperti mode performance, pengujian pertama kita pakai Adobe Premiere Pro 2020 dan kita mendapatkan skor yang hampir 2 kali lebih kencang jika dibandingkan dengan mode performance, yaitu 1 menit 39 detik. Jadi ini perubahan waktu yang benar-benar signifikan. Lanjut ke 3D menggunakan Blender, CPU rendernya kita mendapatkan skor di 3 menit 20 detik. Artinya kurang lebih sekitar 9 detik lebih kencang jika dibandingkan dengan mode performance. Dan GPU rendernya juga sangat membaik, dari 48 detik menjadi 44 detik saja. Padahal 48 detik itu waktu yang sangat-sangat cepat. Dan lanjut ke pengujian sintetis di R15 dan R20. Untuk R15 di mana mode performance kita di 1800 dan mode turbo kita mendapatkan di 2157 CB. Jadi perubahannya benar-benar signifikan. Di R20 single core performance masih sama di 609 CB, tapi multicore-nya naik cukup signifikan di 5012 poin. Dan kita juga sama looping 10 kali untuk kita tes konsistensinya. Dan ini hasilnya. Pada pengujian R20 looping 10 kali kita mendapatkan suhu rata-rata di sekitar 90 derajat Celcius. Suhu yang tinggi menurut saya normal karena memang ini merupakan laptop performance. Lanjut ke pengujian 3D Mark menggunakan 3D Mark Time Spy, kita mendapatkan skor di 8364 poin.
artinya sekitar 300 poin lebih kenceng jika dibandingkan dengan mode performance. Dan Fire Strike juga membaik lumayan signifikan di 18.933 poin. Dan suhunya pada pengujian di Fire Strike kita mendapatkan di 96 derajat Celcius. Tapi kerennya laptop ini, dia lolos uji stress test. Mantap. Yang sudah penasaran bagaimana laptop ini atau Intel Core i9 dipadukan dengan RTX 3060 untuk bermain game, dan ini dia hasilnya. Dota 2 rata kanan Full HD dan full render. Nggak mungkin laptop seperti ini tidak di atas 144 frame per second. Jadi rata-rata kita bisa dapat di sekitar 160 hingga maksimal di 180 hingga 190 frame per second. CSGO setting dengan very high juga sangat aman. Kita dapat di sekitaran 250 hingga maksimal di 300 frame per second. Luar biasa untuk kelasan laptop di harga 23 jutaan. Genshin Impact juga aman banget di setting high, dan kalian juga mendapatkan FPS maksimal di 60 frame per second. Game ini mah receh. NFS Hit dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat ultra, kita bisa dapat di lebih dari 70 frame per second. Ini FPS yang cukup tinggi untuk kelasan harga di 20 jutaan. Tapi kita tidak berhenti sampai sini, kita akan coba kejar di 144 FPS dengan kita turunkan ke setting low. Dan saat kita ubah ke setting low, kita mendapatkan di sekitar 90 frame per second. Jadi dengan spesifikasi seperti ini kita tidak bisa sampai di 144 frame per second, tapi overall ini enak banget di kalian pakai untuk main, dan saran saya mending di setting ultra karena tidak terlalu jauh selisihnya. Dan untuk suhu permukaan kalian dapat lihat sendiri, untuk suhu CPU dan GPU-nya di 80 derajat Celcius, itu suhu yang cukup dingin. Dan permukaannya sendiri di bagian kanan dan kiri ini dingin banget, tapi agak hangat di bagian tengah, jadi tidak mengganggu sama sekali. Valorant dengan setting resolusi Full HD pastinya dan grafik kita buat high, kita dapat di 200-an frame per second dan paling drop di sekitar 180 frame per second. Mantap. GTA 5 setting tekstur kita buat very high dan grafik kita buat ultra. Kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 110 hingga 150 frame per second tergantung scene tertentu. Masih cukup oke, tapi memang agak sedikit throttling di beberapa scene, tapi itu tidak parah-parah banget. Far Cry 5 Full HD dan grafik kita buat ultra, kita dapat rata-rata di sekitaran 110 frame per second hingga maksimal di 125 frame per second. Luar biasa. Kita nggak berhenti sampai di sini, kita akan kejar di 144 frame per second dan kita ubah settingannya ke setting low, tapi tidak berbeda terlalu jauh. Kita rata-rata di 127 frame per second hingga maksimal di 140 frame per second. Sedikit lagi. Jadi ini hardware-nya lumayan banyak untuk masalah heat pipe-nya, dan storage-nya ada di bagian pojok kanan untuk kalian bisa tambah, dan baterainya lumayan gede di 90 Wh. Pada pengujian baterainya, laptopnya memiliki lama waktu yang cukup asik sebenarnya. Pada pengujian PC Mark 10 Modern Office, kita mendapatkan skor atau mendapatkan lama waktu di 8 jam 55 menit. Cukup lama untuk sebuah laptop gaming yang high performance seperti ini. Tapi pada pengujian realnya, kita mendapatkan waktu kurang lebih sekitar 3-3,5 jam saat terkoneksi dengan WiFi dan pekerjaan multitasking kantoran. Tapi kalau kalian pakai main game, saya sarankan kalian hanya pakai charger saja, karena memang dengan sambil mengecas, performance kalian jauh lebih baik.
Kesimpulannya, laptop ini jujur saja cukup perfect menurut saya. Dia memiliki performance yang sangat mumpuni. Lalu kalian tidak perlu repot-repot lagi upgrade. Mungkin cuman storage-nya aja yang kalian bisa upgrade next time. Tapi yang agak disayangkan, color gamut layarnya harusnya Asus menyertakan setidaknya 100% sRGB. Karena laptop setinggi ini agak sayang kalau memang tidak dipakai untuk desain profesional. Jadi itu masukan untuk Asus. Jadi kesimpulan skornya, untuk desain kita berikan skor 8. Untuk fiturnya, yang agak disayangkan dia tidak menyertakan layar yang 100% sRGB, kita berikan skor 7,5. Dan performance, kalau kita lihat dari harga, kita berikan skor 8,5. Oke, thank you sudah nonton video ini atau review Asus TUF FX506 ini. Jangan lupa kalian subscribe channel kita, kalian share, dan kalian like pastinya. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita karena di dalamnya terdapat informasi yang menarik untuk kalian. Serta kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Saya Riko. See you on next video. Laptop ini, kalau dibandingkan dengan Legion 5 Pro, asik nggak ya? Kalian tulis di kolom komentar. Kalosa Shopping Surprise hadir dengan memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Caranya mudah, cukup kumpulkan kupon pembelian dan dapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dengan hadiah utama, Honda CBR 150R dan Honda All New Beat. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah.